Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, Arman sudah berdiri di depan gedung kaca itu. Seragam birunya tampak mulai pudar, sepatu hitamnya retak di bagian ujung. Ia menarik napas pelan, lalu masuk seperti hari-hari sebelumnya. Tak ada yang menyapanya. Suara langkahnya tenggelam oleh dering lift dan obrolan karyawan berdasi. Arman adalah office boy paling pendiam di lantai itu. Tugasnya sederhana namun melelahkan. Mengepel lantai, membersihkan ruang rapat, mengisi ulang air minum, dan mengantar dokumen. Ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Tangannya bergerak cepat, matanya jarang menatap ke atas. Ia terbiasa dianggap tak ada. Di pantry, beberapa karyawan tertawa keras. Saat gelas kopi kosong menumpuk, nama Arman disebut dengan nada perintah. Tidak kasar, tapi cukup untuk membuat batas yang jelas. Ia hanya mengangguk dan bekerja. Tak ada keluhan, tak ada bantahan. Tak seorang pun tahu bahwa Arman selalu membawa sebuah buku kecil di saku celananya. Buku itu tak pernah dikeluarkan di kantor. Saat istirahat, ia duduk di tangga darurat lantai bawah, membuka buku itu sebentar, lalu menutupnya kembali. Wajahnya tenang, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Sore hari, ketika karyawan lain bergegas pulang, Arman masih membersihkan ruang direksi. Ruangan itu luas, dingin, dan penuh kaca. Dari jendela, lampu kota mulai menyala satu persatu. Arman berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya di kaca. Ia merapikan seragamnya, lalu melanjutkan pekerjaan dengan lebih teliti. Malam semakin larut. Satpam gedung melihat Arman keluar dengan motor tuanya. Tidak langsung pulang. Arman mengarah ke jalan yang jarang dilewati. Lampu motor menyusuri kota yang mulai sepi. Wajahnya tetap tenang, seakan semua sudah diperhitungkan. Hari demi hari berjalan seperti itu. Di kantor, Arman tetap dianggap biasa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi setiap malam. Tidak ada yang tahu apa yang ia bangun perlahan, tanpa suara. Yang terlihat hanya seorang office boy sederhana di tengah gedung megah. Dan tanpa disadari siapapun, sesuatu sedang mendekati waktunya. Sebuah perubahan yang akan membuat gedung kaca itu terdiam. Motor tua Arman berhenti di sebuah gang sempit di pinggir kota. Lampu-lampu rumah menyala redup, suara televisi bercampur dengan derit pintu besi warung yang hampir tutup. Arman mematikan mesin, lalu berjalan masuk ke sebuah bangunan sederhana 2 lantai. Tak ada papan nama besar. Hanya sebuah lampu kecil di teras. Di dalam, suasana berbeda jauh dari kantor. Beberapa orang duduk di depan layar komputer. Wajah mereka fokus, tangan bergerak cepat di atas keyboard. Arman menyapa singkat, lalu berganti pakaian. Seragam kantor ia lipat rapi, diganti dengan kaos polos dan jaket hitam. Di ruangan itu, Arman bukan office boy. Ia berbicara lebih tenang dan tegas. Sebuah laptop dibuka, catatan dari buku kecilnya dipindahkan ke layar. Angka demi angka diperiksa. Ia menatap grafik yang terus naik, lalu menutup layar dengan senyum tipis. Malam-malam Arman selalu berakhir larut. Kadang hampir pagi. Saat orang lain terlelap, ia masih duduk memikirkan langkah berikutnya. Tak ada yang instan. Semua dibangun pelan, dari kesalahan, dari jatuh bangun yang tak pernah ia ceritakan. Pagi harinya, Arman kembali ke kantor dengan wajah yang sama. Pendiam, sederhana, dan tak mencolok. Saat ada rapat mendadak, ia diminta membersihkan ruangan. Saat ada tamu penting, ia berdiri di sudut, menunduk. Tak ada yang curiga, karena tak ada yang merasa perlu tahu. Suatu siang, di pantry, 2 karyawan berbincang soal investasi dan bisnis. Arman menuangkan kopi sambil mendengar sepintas. Salah satu dari mereka tertawa, mengatakan hal seperti itu tak mungkin dilakukan oleh orang seperti Arman. Ia hanya tersenyum kecil, lalu pergi membawa nampan. Di tangga darurat, Arman membuka buku kecilnya. 1 halaman ia beri tanda. Wajahnya serius. Ada 1 target yang hampir tercapai. Sesuatu yang selama ini ia simpan hanya untuk dirinya sendiri. Di luar gedung, langit mulai gelap. Awan menggantung berat. Seolah kota pun ikut menunggu.
Arman melangkah keluar saat jam kerja berakhir. Malam ini terasa berbeda. Lebih hening. Lebih dekat ke sesuatu yang besar. Dan di dalam dadanya, Arman tahu. Waktu itu tidak lama lagi. Beberapa hari terakhir, suasana kantor mulai terasa berbeda. Arman menyadarinya dari cara orang-orang memandangnya. Bukan dengan hormat, tapi dengan rasa heran kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Ada bisik-bisik pelan saat ia lewat membawa sapu atau map dokumen. Salah satu karyawan baru bertanya pelan kepada temannya tentang Arman. Jawabannya singkat, office boy biasa. Lalu disusul tawa kecil yang cepat dihentikan. Arman mendengarnya, namun wajahnya tetap tenang. Ia sudah terbiasa. Di ruang direksi, seorang manajer menjatuhkan map dan menyuruh Arman memungutnya. Tangannya bergerak cepat, kepalanya menunduk. Saat berdiri kembali, matanya sempat bertemu dengan mata sang manajer. Hanya sesaat. Namun cukup untuk membuat orang itu terdiam sepersekian detik, seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sore itu, Arman menerima pesan singkat di ponselnya. Ia membaca cepat, lalu menyimpannya kembali. Jarinya sedikit bergetar, bukan karena gugup, tapi karena perhitungan terakhir akhirnya selesai. Ia menatap jam dinding. Tanggal yang ia tandai di buku kecilnya sudah sangat dekat. Di pantry, obrolan karyawan berubah. Mereka membicarakan rencana membeli mobil baru, cicilan panjang, dan bunga ban. Arman mendengar sambil membersihkan meja. Salah satu dari mereka berkata, hidup akan selalu seperti ini bagi orang-orang di bawah. Kalimat itu melayang ringan, namun cukup tajam. Malam harinya, Arman kembali ke bangunan 2 lantai itu. Di sana, suasana lebih tegang dari biasanya. Beberapa orang menunggu keputusan. Arman duduk, membuka laptop, dan berbicara singkat. Tidak ada suara tinggi, tidak ada perdebatan. Hanya angka yang berbicara. Ketika layar akhirnya ditutup, ruangan itu hening. Salah satu dari mereka menarik napas panjang. Arman berdiri, mengambil jaketnya, lalu berjalan keluar. Di luar, hujan turun perlahan. Lampu jalan memantulkan cahaya ke aspal basah. Di bawah hujan itu, Arman berhenti sejenak. Ia menatap ke depan, ke arah jalan besar yang ramai. Tidak lama lagi, semua akan berubah. Bukan karena pamer, bukan karena dendam. Hanya karena waktunya sudah tiba. Dan kantor itu, tanpa sadar, sedang menunggu sebuah pagi yang tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Arman bangun lebih awal, namun langkahnya tidak terburu-buru. Seragam biru ia kenakan seperti biasa. Sepatu yang sama, tas kecil yang sama. Tidak ada yang tampak berubah dari dirinya. Di jalan menuju kantor, lalu lintas padat. Arman mengendarai motornya dengan tenang. Lampu merah berhenti lebih lama dari biasanya. Ia menatap ke depan, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam pikirannya. Saat lampu hijau menyala, ia tidak langsung melaju. Hanya menarik napas pelan, lalu bergerak. Di gedung kantor, suasana mulai ramai. Beberapa karyawan terlihat terburu-buru karena rapat penting. Arman tetap menjalankan tugasnya. Mengepel lantai lobi, mengelap kaca pintu, lalu mengantar minuman ke ruang rapat besar. Tak satu pun dari mereka memperhatikannya lebih dari beberapa detik. Namun ada satu hal kecil yang berbeda. Ponsel Arman terus bergetar di saku. Ia tidak membukanya di dalam gedung. Baru saat berada di tangga darurat, ia mengeluarkan ponsel itu. Pesan singkat masuk, disusul notifikasi lain. Arman membaca cepat, lalu menutup mata sejenak. Di parkiran bawah, seorang satpam memperhatikan Arman lebih lama dari biasanya. Bukan karena curiga, tapi karena Arman meminta izin keluar sebentar di jam kerja. Hal yang jarang ia lakukan. Satpam itu mengangguk, tanpa banyak bertanya. Arman berjalan keluar gedung. Matahari mulai naik, memantulkan cahaya di kaca-kaca tinggi. Ia berdiri di tepi trotoar, menunggu. Beberapa menit berlalu. Lalu sebuah kendaraan besar berwarna hitam perlahan mendekat. Mobil itu berhenti tepat di depan gedung.
Mesin halusnya nyaris tak terdengar. Orang-orang di lobi mulai menoleh. Beberapa karyawan mendekat ke kaca, mencoba melihat lebih jelas. Nama mobil itu terucap pelan di antara mereka. Arman melangkah maju. Pintu mobil terbuka. Ia tidak terburu-buru. Hanya satu gerakan sederhana yang membuat semua mata terdiam. Pagi itu, tanpa suara keras, sesuatu mulai bergeser di dalam gedung kaca itu. Arman masuk ke dalam mobil hitam itu dengan tenang. Pintu tertutup perlahan. Dari dalam lobi, beberapa karyawan masih berdiri kaku, mencoba memastikan apa yang baru saja mereka lihat. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar jelas. Mobil itu bergerak perlahan meninggalkan gedung. Arman duduk di kursi depan, menatap jalan. Wajahnya tetap sama. Tidak ada senyum lebar, tidak ada ekspresi berlebihan. Semua terasa biasa bagi dirinya, meski tidak bagi mereka yang menyaksikan. Di kantor, bisik-bisik berubah menjadi gumaman penuh tanda tanya. Ada yang menyebut nama Arman dengan nada tak percaya. Ada yang berkata mungkin itu hanya kebetulan. Namun keraguan mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Siang hari, Arman kembali ke kantor. Kali ini ia tidak lewat pintu utama. Mobil hitam itu masuk ke area parkir bawah tanah. Satpam yang berjaga terdiam beberapa detik sebelum membuka palang. Arman turun, mengucapkan terima kasih singkat, lalu berjalan menuju lift. Di lantai kantor, Arman kembali mengenakan seragamnya. Ia mengambil alat kebersihan dan melanjutkan pekerjaan seolah tak ada yang terjadi. Namun suasana tak lagi sama. Beberapa karyawan menatapnya lebih lama. Ada yang berpura-pura sibuk, ada yang langsung menunduk saat mata bertemu. Sore itu, seorang manajer memanggil Arman. Ruangannya sunyi. Tidak ada nada tinggi, hanya pertanyaan pelan tentang mobil di pagi hari. Arman menjawab singkat, sopan, dan tidak berlebihan. Ia tidak menjelaskan apapun yang tidak ditanya. Manajer itu terdiam. Tatapannya berubah. Bukan lagi meremehkan, tapi penuh perhitungan. Arman keluar ruangan dengan langkah yang sama seperti biasa. Di parkiran, mobil hitam itu kembali menunggu. Beberapa karyawan berdiri dari jauh, memperhatikan. Arman masuk, mesin menyala, dan kendaraan itu melaju perlahan keluar. Gedung kaca itu kembali berdiri tegak, namun sesuatu di dalamnya telah retak. Dan semua orang tahu, ini belum selesai. Keesokan harinya, nama Arman tak lagi disebut dengan nada yang sama. Di pantry, di lorong, bahkan di ruang rapat, pembicaraan tentang dirinya semakin sering terdengar. Bukan lagi sebagai office boy semata, tapi sebagai teka-teki yang membuat banyak orang gelisah. Arman tetap datang pagi-pagi. Seragamnya rapi, wajahnya tenang. Ia bekerja seperti biasa, namun kini setiap langkahnya terasa diperhatikan. Saat ia membersihkan ruang rapat, beberapa pasang mata mengikutinya diam-diam. Di tangga darurat, seorang karyawan memberanikan diri menyapa. Basa-basi singkat, lalu pertanyaan yang berputar-putar. Arman menjawab seperlunya. Tidak lebih. Tidak kurang. Senyum kecilnya membuat lawan bicara tak berani melanjutkan. Siang hari, kabar tentang mobil itu semakin jelas. Bukan sewaan. Bukan pinjaman. Dibeli secara tunai. Informasi itu menyebar cepat, membuat suasana kantor semakin sunyi. Orang-orang yang dulu paling lantang kini paling banyak diam. Sore menjelang, Arman duduk sendiri di ruang arsip. Buku kecil itu kembali dibuka. Ia menulis satu baris pendek, lalu menutupnya. Tangannya tidak gemetar. Yang ia lakukan hanyalah mencatat tahap berikutnya. Di luar gedung, hujan turun deras. Seorang atasan berdiri di balik kaca, memperhatikan Arman berjalan melewati lobi. Tatapannya penuh pertanyaan yang tak terucap. Malam itu, Arman tidak langsung pulang. Mobil hitam melaju menuju tempat yang sudah ia kenal. Bangunan 2 lantai itu kini terasa lebih tenang. Beberapa orang menunggu dengan ekspresi lega. Arman berbicara singkat. Tidak ada perayaan. Hanya pengingat untuk tetap rendah hati dan fokus. Mereka mengangguk. Semua tahu,
Apa yang mereka bangun belum selesai. Di perjalanan pulang, lampu kota berpendar seperti biasa. Namun bagi Arman, setiap cahaya terasa berbeda. Langkahnya kini berada di antara dua dunia. Dunia lama yang masih ia jalani, dan dunia baru yang mulai terbuka perlahan. Hari-hari berikutnya, perubahan sikap di kantor semakin terasa. Orang-orang yang dulu lewat tanpa menoleh kini mulai menyapa Arman lebih dulu. Senyum mereka canggung, seolah masih mencari posisi yang tepat. Arman membalas dengan sopan, tanpa sikap berlebihan. Di ruang rapat, permintaan bantuan kini diucapkan lebih halus. Tidak ada lagi nada memerintah. Beberapa karyawan bahkan menawarkan bantuan kecil saat Arman membawa galon air. Ia menolak dengan senyum tipis dan tetap bekerja sendiri. Namun tidak semua perubahan terasa nyaman. Ada tatapan iri yang tak bisa disembunyikan. Ada bisikan yang berhenti saat Arman mendekat. Ia menyadarinya, tapi memilih fokus pada tugasnya. Dunia kantor memang penuh lapisan yang tak pernah sederhana. Suatu sore, Arman dipanggil kembali ke ruang manajemen. Kali ini lebih dari satu orang. Pembicaraan berlangsung singkat namun serius. Tentang kepercayaan, tentang peluang, tentang masa depan. Arman mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang. Ia menjawab dengan kata-kata singkat dan terukur. Tidak menolak, tidak juga langsung menerima. Ia meminta waktu. Permintaan itu membuat ruangan kembali hening. Tidak ada yang menduga office boy pendiam itu berbicara dengan keyakinan seperti itu. Keluar dari ruangan, Arman berjalan menyusuri lorong panjang. Langkahnya sama seperti hari pertama ia bekerja di sana. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Namun beban di pundaknya kini berbeda. Di parkiran, mobil hitam itu menunggu. Arman duduk di dalamnya, memandang gedung yang mulai gelap. Lampu-lampu kantor menyala satu persatu. Di balik kaca itu, banyak pikiran sedang bergolak. Dan Arman tahu, keputusan yang ia ambil nanti akan mengguncang lebih dari sekadar suasana kantor. Pagi itu, Arman datang seperti biasa. Tidak ada perubahan pada seragamnya, tidak ada perubahan pada sikapnya. Namun garis tak terlihat telah terbentuk di dalam kantor. Orang-orang kini membedakan cara bicara, cara menatap, dan cara bersikap saat Arman berada di sekitar mereka. Di meja resepsionis, sebuah paket kecil atas nama Arman diletakkan. Ia menerimanya tanpa membuka di tempat. Paket itu ia simpan di tas kecilnya. Tidak ada yang tahu isinya, namun beberapa pasang mata mengikuti setiap gerakannya. Siang hari, rapat besar berlangsung di lantai atas. Arman bertugas menyiapkan ruangan. Saat ia masuk membawa air minum, pembicaraan terhenti sejenak. Seorang direksi menatap Arman lebih lama dari yang seharusnya, lalu mengangguk pelan. Arman membalas dengan sopan dan keluar tanpa suara. Di tangga darurat, Arman akhirnya membuka paket itu. Di dalamnya, sebuah dokumen sederhana dengan kop resmi. Ia membaca perlahan, lalu melipat kembali kertas itu. Tidak ada ekspresi berubah, hanya tarikan napas yang sedikit lebih panjang. Sore hari, hujan kembali turun. Gedung terasa lebih sunyi. Arman menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri sebentar di lobi, memandang keluar, ke arah jalan yang basah dan penuh cahaya lampu kendaraan. Di parkiran, mobil hitam itu kembali menyala. Namun kali ini, Arman tidak langsung masuk. Ia berdiri di samping pintu, menatap gedung untuk terakhir kalinya hari itu. Banyak kenangan tersimpan di balik dinding kaca itu. Tentang diam, tentang sabar, dan tentang menunggu. Mesin mobil hidup perlahan. Arman duduk, menutup pintu, dan melaju meninggalkan gedung. Garis tak terlihat itu kini semakin jelas. Sesuatu akan segera diputuskan. Dan tidak semua orang siap menerimanya. Pagi berikutnya, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Tidak ada tawa keras, tidak ada obrolan panjang di pantry. Semua seperti menunggu sesuatu. Arman merasakannya sejak pertama kali melangkah masuk ke gedung itu. Ia bekerja seperti biasa. Membersihkan meja, menyusun kursi, memastikan ruang rapat siap digunakan. Namun hari ini, langkahnya beberapa kali terhenti oleh tatapan yang tak lagi disembunyikan.
Beberapa atasan terlihat mondar-mandir, membawa map dan berbicara pelan. Menjelang siang, Arman kembali dipanggil. Ruang rapat besar kini hanya diisi beberapa orang penting. Suasana hening, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Arman duduk di ujung meja, mendengarkan penjelasan panjang tentang tawaran, kerjasama, dan perubahan peran. Semua mata tertuju padanya. Mereka menunggu jawaban. Arman tidak langsung berbicara. Ia menunduk sejenak, mengingat malam-malam panjang, catatan di buku kecil, dan kesabaran yang ia jaga selama ini. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya tenang dan jelas. Keputusan itu sederhana, namun dampaknya terasa berat. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang menarik napas lega, ada pula yang tampak kecewa. Arman berdiri, mengucapkan terima kasih singkat, lalu keluar ruangan. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya menggema, seolah gedung itu sendiri ikut mendengar keputusan yang baru saja dibuat. Di lobi, cahaya matahari masuk dari kaca besar. Arman berhenti sejenak, merapikan seragamnya. Hari itu, tidak ada sorak, tidak ada pengumuman besar. Hanya sebuah keputusan yang mengubah arah banyak hal. Dan di luar gedung, mobil hitam itu sudah menunggu. Arman melangkah keluar gedung dengan langkah yang tetap tenang. Beberapa karyawan berdiri di lobi, pura-pura sibuk namun jelas memperhatikannya. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani menghentikan. Mobil Alphard hitam itu terparkir rapi di depan. Catnya memantulkan cahaya siang dengan tenang. Arman membuka pintu, duduk di kursi pengemudi, lalu menutup pintu perlahan. Mesin menyala tanpa suara keras, seperti seluruh perjalanan yang ia tempuh selama ini. Dari balik kaca gedung, beberapa wajah terlihat termenung. Ada yang menunduk, ada yang menatap kosong. Gedung itu masih sama, namun suasananya tidak lagi seperti sebelumnya. Alphard itu bergerak meninggalkan area kantor. Tidak cepat, tidak pula terburu-buru. Arman memandang jalan di depannya. Lampu lalu lintas berganti, kendaraan lain berlalu lalang, dan kota kembali menjalani ritmenya. Di dalam mobil, Arman menghela napas panjang. Tidak ada perasaan ingin dipuji. Tidak ada keinginan untuk membalas perlakuan masa lalu. Semua telah ia lalui dengan caranya sendiri, dalam diam dan kesabaran. Gedung kaca itu semakin kecil di kaca spion. Bersamanya, tertinggal banyak cerita yang tak pernah diucapkan. Tentang kerja keras yang tak terlihat, tentang penilaian yang keliru, dan tentang waktu yang akhirnya menjawab segalanya. Alphard hitam itu terus melaju, menyatu dengan jalanan kota. Dan di balik kesunyian itu, sebuah babak baru telah dimulai. Hari-hari berlalu setelah kepergian Arman. Di gedung kaca itu, rutinitas kembali berjalan, namun tidak pernah benar-benar sama. Meja kerja tetap terisi, rapat tetap berlangsung, namun ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Bukan karena jabatan Arman, melainkan karena keberadaannya yang dulu dianggap remeh. Seorang office boy baru mulai bekerja. Seragamnya masih kaku, gerakannya canggung. Beberapa karyawan tanpa sadar membandingkannya dengan Arman. Bukan soal kecepatan bekerja, tapi soal ketenangan dan sikap yang pernah ada. Di pantry, percakapan berubah arah. Tidak lagi sekadar keluhan dan candaan ringan. Nama Arman sesekali disebut, pelan, dengan nada berbeda. Ada penyesalan yang tak diucapkan, ada kesadaran yang datang terlambat. Sementara itu, di sisi kota yang lain, Alphard hitam melaju memasuki kawasan yang lebih tenang. Arman turun di sebuah bangunan yang lebih besar dari sebelumnya, namun tetap sederhana. Tidak ada papan nama mencolok. Hanya aktivitas yang teratur dan wajah-wajah yang menunggu arahannya. Arman berdiri sejenak, memandang sekeliling. Ia membuka buku kecilnya, menuliskan satu baris lagi. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang langkah berikutnya. Tangannya berhenti, lalu buku itu ditutup dengan rapi. Sore itu, matahari perlahan turun. Cahaya jingga menyelimuti bangunan dan jalanan. Arman melangkah masuk, tanpa suara, seperti biasa. Namun kini, setiap langkahnya membawa dampak yang lebih besar dari yang terlihat. Dan jauh di belakang, di gedung kaca itu,
Cerita tentang seorang office boy yang bekerja diam-diam akan terus hidup, meski orangnya telah melangkah jauh ke depan. Beberapa minggu setelah Arman pergi, suasana kerja di gedung kaca itu perlahan berubah. Cara atasan berbicara menjadi lebih terukur. Cara karyawan memperlakukan petugas kebersihan dan office boy menjadi lebih hati-hati. Tidak ada aturan tertulis, namun seolah semua belajar dari satu kejadian yang tak pernah diumumkan secara resmi. Office boy baru itu mulai diperhatikan. Ia tak lagi dipanggil dengan bentakan dari kejauhan. Permintaan kini disertai kata tolong. Tidak selalu tulus, namun jelas berbeda dari sebelumnya. Tanpa disadari, bayangan Arman telah mengubah banyak sikap. Di sisi lain kota, Arman kini menjalani hari dengan ritme baru. Pagi-paginya dimulai dengan pertemuan singkat. Siangnya diisi keputusan-keputusan penting. Namun ia tetap datang lebih awal dan pulang paling akhir. Kebiasaan itu tidak pernah berubah. Suatu sore, Arman duduk sendirian di ruangannya. Tidak mewah, tidak berlebihan. Ia menatap jendela besar yang menghadap jalan raya. Kendaraan lalu lalang, orang-orang bergegas dengan tujuan masing-masing. Pemandangan yang dulu ia lihat dari kejauhan, kini ada di hadapannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, ucapan terima kasih dari seseorang di gedung lama. Arman membacanya tanpa membalas. Ia hanya menarik napas pelan, lalu meletakkan ponsel itu kembali. Di luar, senja turun perlahan. Cahaya memudar, digantikan lampu-lampu kota. Arman berdiri, merapikan meja, lalu melangkah keluar ruangan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan. Hanya langkah tenang menuju hari berikutnya. Dan tanpa banyak yang menyadari, cerita itu terus berjalan, menular dari satu hati ke hati lain, tentang diam yang bekerja, dan kerja yang akhirnya berbicara. Suatu pagi, hujan turun ringan di sekitar gedung kaca itu. Seorang karyawan lama berdiri di dekat jendela, memandang ke arah parkiran. Tempat di mana dulu sebuah Alphard hitam pernah berhenti dan mengubah banyak cara pandang. Ingatan itu muncul begitu saja, tanpa diminta. Di ruang arsip, beberapa dokumen lama dipindahkan. Nama Arman tercatat di sana, sederhana, tanpa jabatan tinggi. Namun kini, nama itu dibaca dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar data, melainkan pengingat akan sesuatu yang pernah terlewatkan. Di tempat lain, Arman menjalani pagi dengan agenda yang padat. Pertemuan demi pertemuan berjalan rapi. Namun di sela kesibukan itu, ia masih menyempatkan diri duduk sendiri, membuka buku kecil yang selalu ia bawa. Halamannya hampir penuh. Setiap catatan adalah jejak dari perjalanan panjang yang ia tempuh tanpa sorotan. Sore hari, Arman melintasi jalan yang dulu sering ia lewati dengan motor tua. Kini dari balik kaca mobil, ia melihat gang sempit itu dengan perasaan yang tenang. Tidak ada keinginan untuk kembali, namun juga tidak ada niat melupakan. Di gedung kaca, seorang office boy baru menyelesaikan pekerjaannya. Ia duduk sebentar di tangga darurat, menghela napas, lalu tersenyum kecil. Tanpa sadar, ia meniru kebiasaan seseorang yang tak pernah ia kenal langsung. Malam turun perlahan. Kota kembali sunyi. Di dua tempat berbeda, kehidupan berjalan dengan arah masing-masing. Namun satu hal tetap sama. Sebuah nama telah meninggalkan jejak, tanpa pernah berusaha meninggalkannya. Waktu terus bergerak, membawa banyak perubahan yang tak selalu terlihat. Di gedung kaca itu, kesibukan kembali memenuhi setiap sudut. Karyawan baru datang dan pergi, jabatan berganti, target bergeser. Namun ada satu kebiasaan yang menetap. Setiap orang kini lebih berhati-hati dalam menilai seseorang. Sesekali, cerita tentang Arman muncul kembali. Diceritakan dari mulut ke mulut, dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya keberuntungan, ada yang menyebutnya kecerdikan. Namun tak satu pun benar-benar tahu bagaimana ia membangun semua itu dalam diam. Di tempatnya sekarang, Arman menjalani hari tanpa hiruk-pikuk. Ia memilih berjalan di jalur yang tenang, memastikan setiap langkah tetap terjaga. Ia masih menyapa setiap orang dengan sopan, masih mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Sikap itu tidak pernah berubah, meski posisinya telah jauh berbeda. Suatu malam,
Arman duduk sendiri di dalam mobilnya, terjebak lampu merah di tengah kota. Dari balik kaca, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Tidak ada penyesalan, tidak ada kebanggaan berlebih. Hanya rasa cukup yang jarang dimiliki banyak orang. Lampu hijau menyala. Mobil kembali bergerak. Kota terus hidup dengan caranya sendiri. Dan Arman, dengan ketenangan yang ia bawa sejak awal, melanjutkan perjalanannya. Tanpa suara, tanpa pengumuman. Seperti awal semua cerita ini dimulai. Pagi itu, matahari terbit tanpa tergesa. Arman berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandang kota yang mulai hidup. Tidak ada agenda besar hari ini, tidak ada keputusan genting. Hanya pekerjaan yang harus dijalani dengan rapi, seperti biasa. Ia teringat masa lalu, bukan dengan rasa sakit, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Seragam lusuh, lantai yang dipel, perintah singkat yang dulu ia terima tanpa suara. Semua itu membentuk ketenangan yang kini ia miliki. Tidak ada yang sia-sia. Di gedung kaca yang lama, kehidupan terus berjalan. Orang-orang datang dan pergi, membawa cerita masing-masing. Namun kisah tentang seorang office boy yang bekerja dalam diam tetap hidup sebagai pengingat. Bukan tentang mobil, bukan tentang uang, melainkan tentang cara memandang sesama. Arman menutup buku kecilnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi catatan yang perlu ditulis. Semua sudah berjalan di jalurnya. Ia melangkah keluar ruangan, menyatu dengan aktivitas di sekitarnya, tanpa sorotan, tanpa jarak. Di jalanan kota, kendaraan bergerak beriringan. Suara klakson, langkah kaki, dan lampu lalu lintas berpadu seperti biasa. Di antara semua itu, Arman melangkah tenang, membawa hidup yang ia bangun perlahan. Dan di sanalah cerita ini berhenti. Bukan karena akhir telah dicapai, melainkan karena perjalanan telah menemukan jalannya sendiri. Kisah ini tidak lahir dari sorotan, juga tidak tumbuh dari pujian. Ia berjalan pelan, dalam diam, di antara lantai yang dipel dan langkah yang sering diabaikan. Apa yang terlihat sederhana, ternyata menyimpan kekuatan yang besar. Bukan karena siapa yang dilihat orang, melainkan siapa yang tetap bertahan saat tak ada yang memperhatikan. Cerita ini tertinggal di gedung kaca, di lorong sempit, di tangga darurat, dan di hati mereka yang pernah meremehkan. Ia menjadi jejak tanpa suara, namun cukup dalam untuk mengubah cara pandang. Sebab tidak semua perjuangan perlu diumumkan, dan tidak semua keberhasilan harus dipamerkan. Di balik setiap seragam sederhana, selalu ada kemungkinan yang tak terlihat. Dan di balik diam yang panjang, seringkali tersimpan jawaban yang paling kuat.